syariat puasanya antara kaum muslim laki-laki dengan muslimah itu tidak ada perbedaan sedikit pun, tidak ada perbedaan sedikit pun masalah syariat berpuasanya. Hukum-hukumnya seperti apa juga tidak jadi sama saja. Hanya saja ada beberapa permasalahan hukum terkait dengan pelaksanaan puasa bagi kaum muslimah khususnya. Karenanya kenapa ketika kita kaum muslimah ini dalam melaksanakan ibadah puasa, mulailah ini udah dari hari pertama sampai hari kelima, itu sudah banyak pertanyaan dan sudah banyak ada keraguan-raguan dan was-was yang ada dalam hati. Ini nih kalau seperti ini puasa saya sah apa enggak? Kalau kayak gini puasa saya jadi batal atau tidak? Itu adalah salah satu permasalahan di sekitar muslimah. Jadi ada beberapa Mbak Mela. Jadi yang pertama, dan ini kayaknya memang harus kita kaji agar betul-betul kita memperoleh predikat la'allakum tattaqun ketika selesai berpuasa. Apalagi puasa itu kan bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh dengan pelipatan ganda pahala. Kemudian bulan yang sangat istimewa, mulai dari pagi terbit fajar sehingga terbenamnya matahari, itu ibadah semua. Kemudian doa-doa dikabulkan. Alangkah menjadi was-was bagi kita muslimah ketika kita melakukan ini sah apa enggak sih? Nah, ini yang akan kita kaji. Apa itu Mbak Mela? Jadi yang pertama itu ya kita tetap lantunkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk penyemangat kita bulan Ramadan. Setiap hari kita dengar Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Jadi apa sih permasalahan yang pertama yang kita temui? Yang pertama itu puasanya wanita haid dan nifas. Ya. Nah, masalah haid, ini kan kita perempuan masalahnya, permasalahan mulai. Dalam masalah haid itu ada dua keadaan. Nah, mungkin ibu-ibu atau remaja-remaja yang masih dalam keadaan haid atau wanita-wanita di usia subur. Lihat, kita sekarang udah puasa dari 1 sampai hari kelima. Insya Allah. Keadaan pertama bagi wanita dalam keadaan haid. Jika dia dalam keadaan haid, sekarang anggap hari ini dia dalam keadaan haid atau kemarin. Nah, ketika dia mendengar suara azan atau menjelang fajar, sebelum azan, ketika dia ini dalam keadaan haid. Gimana bahasa sederhananya? Ketika seorang muslimah dalam keadaan haid, kemudian dia menjelang sahur, besok ya, menjelang sahur atau menjelang azan subuh berkumandang, belum berarti azan subuh kan belum berkumandang, menjelang azan subuh berkumandang, dia tadi haid. Tetapi menjelang azan subuh itu berkumandang, dia mendapati dirinya bersih dari haid, tidak haid lagi, betul-betul sudah bersih dari haidnya. Maka bagaimana hukumnya? Dia mulai cemas ini, gimana nih? Maka wajib bagi dia atau muslimah itu untuk berpuasa besok harinya. Kenapa? Nah, sudah wajib karena haidnya betul-betul sudah bersih. Jadi dia belum mandi besar, dia belum mandi junub. Nanti walaupun dia belum mandi wajib, walaupun dia belum mandi besar haid, ketika dia sudah berniat tadi, dia tahu dia haidnya sudah berhenti, dia meniat untuk berpuasa besoknya, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan puasanya hari besok. Nah tuh, kapan mandi junubnya? Kapan mandi haidnya? Kapan mandi bersihnya? Nanti sahur dulu, kemudian baru mandi untuk sholat. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua, jika muslimah dalam keadaan seperti kita nih, belum datang haid atau tidak haid, kayak sekarang kita dalam keadaan tidak haid, kita dalam keadaan berpuasa. Kemudian menjelang berbuka, ya kan keadaan terbalik ya. Jadi betul-betul harus kita tahu kajian-kajian seperti ini. Tadi terbalik. Kita dalam keadaan berpuasa hari ini misalnya. Kemudian menjelang sebentar lagi, sesaat atau sedetik saja menjelang azan maghrib berkumandang, mau buka tuh. Muslimah ini atau kita mendapati haid. Ya, aku haid. Gimana nih caranya? Enggak, pokoknya aku hari ini puasa tidak. Walaupun hitungan detik, walaupun dia sesaat, dia dalam keadaan berpuasa, tetapi dia mendapati dia haid sesaat menjelang azan berkumandang, maka wajib baginya untuk mengqadha puasanya itu di bulan selain Ramadan. Kenapa? Berarti puasanya hari itu tidak sah atau batal.
Tidak bisa dengan seperti ini. Oh enggak, itu kan orang lain kan enggak tahu. Tapi kan Allah tahu. Iya. Nah, seperti tidak bisa ditipu. Kita bisa membohongi diri kita tapi tidak bisa menipu Allah. Itu dia. Kemudian itu dua keadaan untuk haid. Nifas. Nifas juga demikian. Ketika dia mengetahui nifas, maka dia juga tidak boleh untuk melaksanakan puasa dan wajib bagi dia untuk mengqadha di luar bulan Ramadan. Itu dia. Itu permasalahan muslimah yang pertama. Permasalahan muslimah yang kedua, Mbak Mela, wanita hamil dan menyusui. Ya kan bapak-bapak nggak ada tak? Makanya permasalahan perempuan. Bagaimana hukumnya muslimah yang dalam keadaan hamil dan menyusui. Nah, boleh enggak berpuasa? Boleh saja, karena berpuasa itu kan lebih baik bagi kita. Ketika kita tahu hukum-hukumnya tadi, berpuasa itu lebih baik bagi kita muslimah ketika kita tahu manfaatnya berpuasa, kemudian keutamaan bulan Ramadan. Tetapi ketika wanita itu atau muslimah itu dalam keadaan hamil menyusui, tetapi hamilnya itu dia takut dengan dirinya sendiri, dengan kondisi tubuhnya. Wanita hamil dan menyusui, tidak bisa aku puasa, kayaknya ini aku jadi sakit, aku jadi lemah, maka boleh bagi dia untuk tidak melakukan puasa, tetapi berkewajiban dia membayar puasanya nanti selesai bulan Ramadan. Mengqadha puasanya saja, tapi tidak untuk membayar fidyah. Kemudian ketika dia khawatir, ini masih dalam keadaan wanita yang hamil dan menyusui, ketika dia khawatir dirinya sakit dan anaknya juga jadi sakit atau lemah, dia boleh untuk tidak berpuasa, tetapi dia mengqadha puasanya setelah Ramadan dan dia juga ditambah untuk membayar fidyah. Itu selesai dua. Permasalahan pertama kita tadi wanita dalam keadaan haid dan nifas. Permasalahan kedua wanita yang hamil dan menyusui. Kemudian yang ketiga wanita dalam keadaan sakit. Nah kan itu, famangkana minkum maridan aw ala safarin faidatum min ayyamin ukhra. Apabila ada di antara kamu yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka dia waktu itu boleh dia berbuka atau tidak berpuasa, maka di luar Ramadan dia berkewajiban untuk membayar atau mengqadha puasanya. Tapi sakit di sini Mbak Mela itu ada juga beberapa keadaan. Ada sakit yang ringan, ada sakit yang berat. Nah, jangan kita sakit yang ringan itu tidak mau puasa. Nah, jadi harus kita tahu kajian seperti ini. Nah, sakit yang ringan itu seperti apa? Misalnya dia mencoba berusaha hari ini dia berpuasa. Dia sakit nih. Sakit, dia berusaha untuk berpuasa. Tapi dia bilang, "Enggak bisa. Kayaknya aku sakit nih. Kayaknya enggak bisa karena berpuasa ini aku jadi sakit." Dia tidak melanjutkan puasanya, maka dia berbuka. Besok dilanjutin lagi, coba lagi. Betul-betul tidak bisa. Tapi hari ketiga dia mencoba untuk melanjutkan puasa, dia bisa. Beda ya? Beda. Hari pertama dia mencoba untuk berpuasa, tapi dia sakit. Hari kedua dia mencoba untuk puasa sampai jam 4 sore, sakit lagi, maka dia berbuka. Hari ketiga dia berusaha untuk saking pengen dia, karena dia tahu keutamaan puasa, maka dia berpuasa hari ketiga, kayaknya bisa sampai selesai puasanya hari itu. Itu namanya sakit ringan. Berarti dia boleh berpuasa, boleh juga dia tidak berpuasa. Kalau Anda tidak bisa, kayaknya sakit-sakit terus jadinya. Tapi sakit ini dikategorikan dengan sakit ringan. Boleh enggak dia tidak berpuasa? Boleh. Tetapi setelah Ramadan selesai, maka berkewajiban dia untuk mengqadha puasa. Nah tuh, hanya mengqadha puasa ketika dia sakit ringan. Keadaan yang kedua, jika dia sakitnya sakit parah. Contoh sakit parah gimana Mbak Mela? Mungkin sakit kanker atau sakit apa gitu. Ketika dia melaksanakan puasa, maka membahayakan dirinya. Membahayakan tubuhnya. Kemudian dia sakitnya sakit menaun. Kemudian dalam sehari dia dalam berapa bulan itu kata dokter tuh dia tidak bisa putus obat. Kan ada sakit-sakitnya seperti itu. Seperti suntik insulin. Kemudian dia dalam harus konsumsi obat itu selama berapa bulan, termasuk bulan puasa. Nah, karena kalau tidak makan obat maka dia akan jadi parah, akan berdampak buruk bagi dirinya. Maka orang ini itu dikategorikan dengan sakit berat. Nah, orang-orang yang sakit berat ini kayak stroke, yang sudah terkapar, dia boleh untuk tidak berpuasa, tetapi ketika di luar bulan Ramadan maka dia untuk tidak boleh lagi puasa.
karena tidak bisa kecuali dia Iya. sehat nantinya. Iya. Nah, ketika selesai bulan Ramadan dia berkewajiban untuk mengqadha Qadha. membayar fidyah puasanya. Mhm. Nah, berapa banyak fidyahnya sesuai dengan berapa hari yang dia tinggalkan. Lah tuh Mbak Mela. Iya, mhm. Jadi yang pertama tadi masalah haid dan nifas, Mhm. yang kedua masalah hamil dan Hamil dan menyusui, menyusui. ketiga masalah sakit. Sakit, heeh. Sakit. Kemudian apa lagi? Banyak permasalahan lagi. Heeh. Mencicipi makanan. Iya, pada saat masak ya? Pada Heeh. masa-masa Iya, kan sering. Pasrah ini kan sebenarnya kalau bagi kita ibu-ibu itu kan sudah tahu kita takaran-takaran Iya. garamnya dengan manisnya. Cuman pengen Sedikit. nyicip kan. Ragu kayaknya Kan kita gitu masak ya. kan sudah mulai dari kita Mhm. pintar sudah bisa masak kan kita tahu takarannya. Takaran ini bumbunya sekian, bumbunya sekian. Kenapa harus bulan puasa kita pengen nyicip gitu kan? Nah, itu kan namanya godaan. Iya. Godaan itu. Maksudnya jadi mana? Boleh mencicipi makanan, boleh. Tapi syarat mencicipi makanan itu hanya di ujung lidah. Iya. Kemudian sudah terasa itu sudah buang. Jangan sampai kita telan. Ketika kita mencicipi makanan itu kemudian kita telan masuk kerongkongan, maka batal puasa. Maka hati-hati.